Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentaatinya, mengikuti, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang setia. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita bahas tentang tawassul dan tawassul yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Apa itu tawassul? Tawassul secara bahasa yaitu at-taqarrub ilal matlub wa at-tawassul ilaihi bi raghbah, yaitu mendekatkan diri kepada sesuatu yang diinginkan atau ingin dicapai dan bisa menyampaikan atau mewujudkan keinginannya. Dalam kitab An-Nihayah disebut al-wasil ar-raghib, orang yang menyambung, orang yang berharap. Wal wasilah, wasilah itu perantara. Al-qurbah wal wasithah, sarana untuk lebih mendekatkan dari apa yang ingin dicapai, dan perantara yang bisa mewujudkan apa yang ingin didapatkan. Wa ma yatawassalu bihi ila syai'i wa yataqarrabu bihi, dan segala apa yang bisa menyampaikan kepada keinginannya atau mendekatkan kepada hal yang ingin dicapainya, maka jamaknya adalah wasail atau wasilah. Nah, ini secara bahasa. Dan diperintahkan wasilah ini, kita mencari wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan apa yang ingin kita sampaikan, ingin kita peroleh dengan doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 2 ayat yang disyariatkan kita mencari wasilah. Di antaranya adalah dari surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Dalam ayat yang lain di dalam surat Al-An'am dari
ayat yang surat Al-Isra dari ayat 58 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila." Katakanlah wahai Muhammad, sembahlah apa yang kalian anggap, serulah apa yang kamu anggap atau yang kalian anggap yang bisa menghilangkan mudarat atau bahaya darimu selain Allah. Wala tahwila, dan tidak juga bisa menghilangkan atau mengalihkan dari mudarat tersebut. Jadi ceritanya ada orang yang menyembah makhluk tertentu, dan ternyata makhluk itu yang disembah malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa itu beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelanjutan ayatnya yang ayat 57 atau 58 dari surat Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdura." Orang-orang yang disembah, yang diseru itu, yang dimintai untuk menggapai manfaat atau menghilangkan mudarat, ternyata mereka malah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan wasilah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri. Ayyuhum aqrabu. Siapa yang bisa lebih dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmatah, dan mengharapkan kasih sayangnya, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang disembah malah beriman, yang menyembah malah kafir. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat ditakti. Nah, ini tentang perintah wasilah. Lalu wasilah itu ada wasilah kauni, ada wasilah syar'i. Wasilah kauniyah adalah yang mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala secara alami. Contoh, kita haus, pengen hilang hausnya, wasilahnya dengan minum. Minum ada dua macam, ada minuman yang diharamkan, ada minuman yang dihalalkan. Jadi untuk wasilah yang kauniyah, yang tidak ada hubungannya dengan agama, itu juga ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Kita haus, pengen hilang hausnya, wasilahnya dengan minum. Pengen wasilah yang halal, minum air putih, minum sirup, minum susu, minum air kelapa, maka dia hilang hausnya dan itu halal, itu mubah baginya. Kita lapar, pengen kenyang, maka wasilahnya dengan makan. Makan ada dua, makan makanan yang dihalalkan atau makan makanan yang diharam. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang dihalalkan, berarti kita memilih wasilah yang halal untuk menghilangkan rasa lapar atau ingin mendapatkan rasa kenyang. Ini wasilah kauniyah. Nah, yang kedua adalah wasilah syar'iyah, yaitu
sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah agama. Pengennya apa? Pengen doanya dikabulkan, berarti cari wasilah. Wasilah, tawasul. Ada 3 tawasul yang dihalalkan dan dibolehkan dalam syariat Islam, dan ini disepakati oleh para ulama, yaitu tawasul dengan amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawasul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Dan yang ketiga, tawasul dengan minta didoakan oleh orang lain atau orang yang lebih solih, yang kita anggap orang yang lebih taat atau lebih solih daripada kita. Sebagaimana wasilah kauniyah tadi, ada yang halal, ada yang haram. Wasilah, misalnya kita pengen sembuh dari penyakit, ada wasilah yang halal, berobat ke dokter, halal. Ada wasilah yang haram, berobat ke dukun, percaya kepada dukun atau bertanya kepada dukun. Ini wasilah yang diharamkan. Cara untuk menggapai tujuan, tapi caranya diharamkan. Ancaman bagi orang yang mendatangi dukun. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun arraf, orang yang tahu, mengaku mengetahui hal yang gaib, lalu bertanya tentang sesuatu, hanya bertanya, belum membenarkan atau walaupun tidak percaya, hanya bertanya. Tapi yang dimaksud di sini bertanya untuk cari tahu. Tapi kalau untuk menguji, ngetes, itu beda. Bertanya kepada dukun, ingin tahu kebenaran apa yang dia yakini, lam tuqbal lahu sholat, gak diterima sholatnya, arba'ina lailah, 40 hari. Ini wasilah yang diharamkan. Nah, sekarang kita wasilah yang dihalalkan. Dalam berdoa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka kelak akan masuk neraka jahanam dengan terhina. Berarti doa disyariatkan. Doanya langsung minta kepada Allah bisa. Dengan sarana wasilah bisa. Doanya langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Sedekat apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, mengabulkan doa hambaku kalau dia minta kepadaku. Mintanya kepada Allah, langsung bisa. Falyastajibuli, maka jawablah panggilanku. Sarana. Apa panggilan Allah? Ibadah. Pengen doa kita diijabah,
kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Wal yu'minu bi, dan yakinlah, percaya kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, dalam hadis disebutkan tentang orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, wasilahnya untuk dekat kepada Allah, tidak lain dengan sesuatu yang paling dicintai Allah. Apa itu? Mimma iftaradtu alaihi, yang aku wajibkan. Berarti amal soleh, amal wajib. Salat kita yang 5 waktu, puasa kita bulan Ramadan, menunaikan zakat. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan hambaku ini senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadaku setelah yang wajib baru yang sunnah. Bin nawafil hatta uhibba, yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah ditambahkan, maka mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatan yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangan yang dengannya dia memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jaminannya apa? Kalau sudah dicintai oleh Allah, wa in sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta kepadaku pasti aku kabulkan. Wala in ista'adzani la'uidzannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Berarti sarana mendekatkan diri yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amal soleh, ibadah. Amal itu dinamakan amal soleh 2 syaratnya. 1, ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, tapi menyelisihi perintah dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada tuntunan. Atau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW persis, tapi riya, tidak ikhlas, maka tidak disebut amal soleh. Ada hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang menempuh perjalanan, kemudian ditimpa musibah, masuk ke dalam goa, lalu goanya kejatuhan batu sehingga tertutup. Saya bacakan secara singkatnya sebagian hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, menceritakan, intolaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Ada 3 orang sebelum kalian, ini kisah dari Bani Israel, sampai tinggal kemalaman, maka mereka masuk ke dalam goa. Fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihim al-ghara. Tiba-tiba jatuh batu besar menutup pintu goa tersebut. Faqalu, 3-tiganya berkata, innahu la yunjikum min hadhi sahrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum.
Sesungguhnya batu ini didorong sekuat tenaga nggak bakal geser, bakunya kuat. 3 orang, 10 orang nggak kuat. Sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Maka yang pertama menceritakan berkata Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, dulu saya punya 2 orang tua, yaitu ayah dan ibu yang sudah tua. Lalu aku tidak minum di sore hari, begitu juga aku tidak memberi minum keluargaku dan budakku sebelum mereka berdua minum. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Hartanya ternak, dia perah susunya yang dia nomor satukan kedua orang tuanya. Ya Allah, saya siapkan selalu untuk kedua orang tua saya minuman dari sapi atau kambing yang diperah tadi. Sebelum aku minum, keluargaku nggak boleh minum, aku juga nggak bakal minum, budakku nggak boleh minum sebelum orang tuaku meminumnya. Lalu pada suatu hari aku pergi jauh untuk mencari kayu bakar. Kemudian aku pulang sudah sore hari. Ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Maka aku menyiapkan susu yang aku perah tadi. Aku sediakan untuk keduanya. Dan aku tidak berani untuk membangunkannya, mengganggu kedua orang tuanya. Dan aku tidak akan memberikan susu ini untuk diriku ataupun keluargaku ataupun budakku. Tidak boleh meminumnya sampai kedua orang tuaku itu minum. Sampai hingga waktu fajar, sampai pagi hari, anak-anakku menangis, kedua kakiku juga gemetar karena lapar. Kemudian ternyata kedua orang tuanya bangun, lalu aku serahkan susu itu sehingga mereka meminumnya. Maka setelah itu baru aku minum, keluargaku boleh minum. Ya Allah, kalau ini yang aku lakukan termasuk amal soleh, ikhlas mengharapkan keridhaan-Mu, maka bukakanlah batu besar ini untuk kami. Maka dia dorong, batu itu pun bergeser sedikit, tapi belum bisa dilewati. Wasilah pertama adalah amal soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Maka orang yang kedua berkata, dia amal solehnya meninggalkan dosa besar. Dia berkata, ya Allah, sesungguhnya pamanku mempunyai anak perempuan cantik, berarti sepupunya, boleh dinikahi. Dia orang yang paling aku cintai. Aku begitu mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai perempuan. Maka aku ingin berhubungan dengannya. Artinya hubungan suami istri tanpa pernikahan. Namun dia menolaknya. Hingga datang musim paceklik. Berarti perempuan itu aslinya menolak, nggak mau. Bukan hubungan resmi suami istri. Sampai datang musim paceklik, musim kekeringan, dia sudah kehabisan makanan. Maka dia mendatangiku. Aku memberinya 120 dinar uang dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya kepadaku, dan ia pun menyetujuinya. Karena perempuan ini jatuh miskin, kekeringan, kelaparan, gak punya apa-apa. Dia mendatangi tadi orang yang sudah mau mengajaknya untuk berhubungan suami istri itu. Maka dia mau dengan syarat diberi uang 120 dinar. Maka disetujui dan diberikan uang itu. Ketika aku ingin melakukannya, sudah berdua di dalam kamar. Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, berarti laki-laki ini sudah berada di atas perempuan itu, ingin melakukan hubungan suami istri.
Maka sing perempuan berkata, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu robek cincinku kecuali dengan cara yang benar. Artinya, jangan engkau melakukan zina. Seketika itu dia sadar, padahal uang sudah diserahkan, tinggal dia berdua untuk melakukan perbuatan yang haram itu. Karena sadar ini perbuatan zina, diingatkan oleh perempuan itu, maka seketika itu dia ingat, dia tinggalkan, aku tinggalkan dia, sedangkan dia adalah orang yang paling aku cintai, dan aku relakan uang emas yang aku berikan kepadanya tidak aku ambil lagi. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua karena mengharap keridhaan-Mu, maka bukakanlah batu besar ini untuk kami. Maka didoronglah batu itu, maka batu itu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Berarti wasilah pertama amal solih dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wasilah yang kedua meninggalkan dosa besar, dosa yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kehinaan dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, ini orang yang ketiga, sifat amanah. Yang ketiga berdoa, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang karyawan pekerja. Semuanya aku beri upah, kecuali satu orang, dia nggak sempat ngambil upahnya. Jadi karyawannya banyak, setelah selesai pekerjaannya digaji, diberikan upahnya dengan sepantasnya. Kemudian yang satu ini belum sempat ngambil upahnya, dia perginya merantau jauh lama. Maka aku kembangkan upahnya sehingga menjadi banyak hartanya, dibelikan kambing, diternak, daripada dia jaga hartanya itu, sampai bertahun-tahun nggak pulang ini karyawan ini, sampai kambingnya penuh satu lembah. Setelah beberapa lama dia mendatangiku, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bayarlah upahku kepadaku. Nah, beberapa tahun datang, dia nagih upahnya. Aku berkata, semua yang kamu lihat adalah upahmu. Onta, sapi, kambing, budak yang ada di lembah itu semua milikmu, upahmu yang dulu aku kembangkan, dan dia menjadi beranak pinak. Maka dia mengambil semua dan menggiringnya serta tidak meninggalkannya sedikit pun untukku. Harta yang tadi hanya mungkin puluhan ribu, dibelikan kambing atau sapi, kemudian berkembang biak sampai mungkin miliaran. Sepenuh lembah itu, kambing, onta, sapi menjadi milik orang itu, bahkan budak yang mengurusnya menjadi milik orang itu. Semuanya diambil dan aku nggak minta sepeser pun. Semuanya diambil. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharap keridhaan-Mu, maka bukakanlah batu besar ini untuk kami. Untuk yang ketiga kalinya batu itu didorong, bergeser, sehingga 3 orang ini bisa keluar dari gua tersebut. Ini wasilah dengan amal soleh. Berarti hukumnya boleh bertawasul dengan amal soleh. Di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, tetapi yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Nabi mendapat wahyu dari Allah SWT. Apa di antara yang diwahyukan?
annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman